Assalamualaikum teman-teman. Kita belajar bersama yuk tentang Perjanjian Giyanti dan sejarah terbelahnya tanah Jawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa tersebut. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC. Pada 13 Februari 1755, nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Ianti dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredamkan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahnya keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa gegernya pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Pada waktu itu, Mangkubuwono yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Sejak saat itulah pecah Perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong gubernur dari VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Hardy, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Hardik melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Hardik bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa pada 23 September 1754. Nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III. Sang pengganti Pakubuwono II, nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palinagari. Hal ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Engalaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian, tepat tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan bagian aspek atribut-atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua adalah bahasa. Turkza meneruskan dialek yang disebut bahasa Bangonan. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan menandatangani perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sumbernyawa mendapatkan bagian dari wilayah Kesultanan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaraan. Pangeran Sumbernyawa pun berjatah tata dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lela Najanya Misesa Senapati Eng Salaga Satria Raga Mataram Eng Nagari Surakarta Hadiningrat.
Keterbelahan Jawa ini di kemudian hari belum berhenti sampai 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dan Kerajaan Inggris Kesultanan Ngayogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan modal dan orientasi politik. Hal ini pun mengutarakan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing pengalaman nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kesunanan Surakarta dan Adipaten Mangkunegaraan menjadi sistu cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.